Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Khat sulus yang dipopulerkan oleh Ibnu Muqlah itu zaman siapa coba? Turki Utsmani itu, jauh sekali. Ya, di bawah sahabat Nabi. Jadi kadang ya ngerti sejarahnya juga lah ya. Jangan ikut-ikutan. Nah, kalau kita bicara sanad ilmu. Sholat misalnya. Sholat itu memang harus sama, harus ada sanad jelasnya. Baca Quran, ada sanadnya enggak? Ya enggak? Bahkan membaca Al-Quran pun sendiri, itu pun di zaman siapa coba? Bacaan-bacaan, kemudian ada harokat. Siapa yang ngasih harokat? Adu Ali misalnya. Dan ulama-ulama yang lain, itu disepakati. Di zaman siapa itu? Bid'ah nggak itu? Nggak di zaman Nabi loh mas, jangan salah. Di zaman Nabi itu nggak ada Al-Quran dibukukan. Berarti Utsman membukukan Al-Quran itu bid'ah nggak? Pekerjaan bid'ah nggak? Bid'ah, sesuatu yang baru itu bid'ah. Tapi sesuatu yang baru itu nggak mesti sesat. Apalagi yang berkaitan dengan muamalah. Berkaitan dengan muamalah. Kemasyarakatan atau keumatan itu boleh kita bid'ah. Zaman Nabi nggak ada motor pak. Di sini motor banyak. Kalau sedikit-sedikit bid'ah, apa aja bid'ah, HP bid'ah, zaman Nabi nggak ada bid'ah. Udah modaro kan ngono. Kalau mau haji renang dari sini, dari Undaan, kemudian nggak tahu itu lewatnya mana itu. Saya kira belum sampai Kudus sudah wassalam kan gitu. Bid'ah itu jika sesuatu itu melanggar syariat itu baru bid'ah. Puasa Ramadan, ya kan? Itu jelas kan syariatnya, puasa berapa hari? Ketentuannya 30. Ada tiba-tiba ulama, wah sekarang boleh diskon. Cukup 10 hari misalnya puasa Ramadan. Bahkan dulu ada loh di Kudus itu ada salah seorang kiai yang nggak tahu itu. Saya nggak berani menyesatkan. Anggap aja melanggar lah. Melanggar kebanyakan jumhur ulama fikih. Dia bilang puasa boleh 3 hari. Puasa Ramadan 3 hari itu. Ya banyak pengikutnya mas. Sampai kentut aja dicium-ciumin itu. Dianggap wali atau dewa mungkin ya. Dewa mabuk mungkin. Banyak pengikutnya. Ya gimana lagi, kenyataannya seperti itu. Itu baru bid'ah enggak itu? Itu baru bid'ah namanya syariat diubah-ubah. Sholat duhur 4 rakaat, kamu rubah jadi 5 rakaat. Ya. Ngapain nih ngeributin masalah bid'ah? Wong banyak juga teman-teman yang nggak bisa sholat duhur. Yang sengaja dia meninggalkan sholat juga banyak. Mending ngajak orang yang masih belum bisa sholat diajarin sholat, yang benar bagaimana kan gitu toh. Soal bisa mirip atau tidak kan nggak ada masalah, iya nggak? Allahu Akbar, ada yang begini kan, tangannya lurus ke bawah, ada yang sedekap aja lain-lain, ada yang megang begini. Cewek-cewek jangan GR ini kalau bilang gini. Ada yang begini, ada yang udelnya, ada yang di bawah udel, macam-macam itu, karena memang tidak wajib kan, begini itu kan nggak wajib. Yang jelas sholat duhur berapa? 4 rakaat. Tiba-tiba ada yang bikin 5 rakaat karena wah ini kurang. Saya itu lagi isek, lagi kangen sama Allah. Saya pengen nambahin dong. Sholat duhur jadi 5 rakaat aja atau 10 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya melanggar syariat. Makanya Nabi pernah ngomong. Nabi pernah bersabda. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti ketika aku sholat. Sahabat Nabi juga punya riwayat. Macam-macam sholatnya Nabi itu. Ada yang ngelihat sholat Nabi itu sedekap. Ada yang enggak. Boleh, semuanya itu boleh. Itu hanya masalah khilafiyah, itu enggak ada masalah. Muhammadiyah puasanya lebih awal, kita mundur.
Yang ribet itu yang nggak puasa tapi ikut ngomel. Ya repot kan. Terus kalau duhur pura-pura, wah buka puasa nih ya gitu ya. Duhur padahal gitu kan. Repot ini urusan kita ini. Nah, sekarang yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana teman-teman mau belajar kaligrafi dulu saja, cinta sama Al-Quran. Melalui apa wasilah kaligrafi. Ini nggak usah ngomong sanad lah ini nggak punya sanad itu sesat. Goblok, serius saya bilang goblok itu. Dan tolong jangan diikuti begitu. Kalian mau belajar kaligrafi di sini saja PSKG meskipun cuma 26 hari itu luar biasa loh. Rasulullah cinta nggak kira-kira orang yang seperti itu? Oh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, kok jelas loh hadisnya. Kaligrafi Al-Qur'an yang kamu pelajari itu bagian dari Qur'an enggak? Saya ngomong ngono cocot elek apa cocot apik? Cocot apik apa elek? Jelas elek iku. Itu serius itu. Dan saya yakin Kanjeng Nabi mencintai Anda. Amin. Apalagi malam-malam seperti ini digunakan untuk begadang. Begadang untuk mencari ilmu, luar biasa itu. Jadi sanad kaligrafi itu ya menurut saya ya itu yang langsung berguru dan tersambung. Oke, bagus sama Sami sekalian. Bagus itu. Itu pun tidak menjamin tulisannya sama dengan Sami. Cobalah saya pengen lihat itu kaligrafer di Indonesia yang langsung belajar sama guru yang nyambung sama Sami. Saya pengen lihat tulisannya. Bagus enggak? Saya tantang. Ya. Jadi jangan terus ngomong, wah ini sanad ini. Yang enggak itu. Sesat itu. Goblok nemen ya orang seperti ini tuh. Baru kemarin sore loh udah ngomong begitu. Padahal saya juara tahun 2002 itu saya juara ASEAN udah. Saya nggak pernah ngeremain orang. Padahal zaman waktu itu 2002 itu nggak ada yang bisa nulis bagus, itu nggak ada. Naski saya juara 1. 2006 saya juara sulus juara 1. Juara Ri'ah juara 1. Nah, Diwani juga juara 1. Semua khot itu saya juara 1. Tapi saya nggak pernah meremehkan orang lain. Santri-santri yang di sini belajarnya sungguh-sungguh, yang tidak, yang malas-malesan. Pernah tanya aja anak-anak PSKG yang senior-senior itu. Ustaz Tasir pernah nggak marah-marah sama anak santri itu? Digebukin misalnya. Belum pernah saya malah. Saya dorong-dorong Anda, saya kasih motivasi Anda, saya semangati Anda biar, yuk meskipun kita belum bisa seperti Master Sami Afandi, setidaknya kita bisa nulis bagus. Kita ajarkan ilmu itu kepada yang lain. Dapat pahala nggak kira-kira? Yakin Anda dapat pahala? Udah. Ini saya nggak ngamuk-ngamuk loh, enggak loh. Saya cuma meluruskan aja. Karena sering saya dengar begitu. Bagus, siapapun boleh. Nah, guru saya bilangnya gimana Pak Kiai Haji Didin? Oh, nggak apa-apa, itu hanya doktrin. Kalau nggak begitu ya nggak laku. Loh, serius ini. Kalau nggak begitu nggak laku lah, iya. Wong di Indonesia ini sudah macem-macem kok. Iya kan? Ada model gaya MTQ, ya udah nggak apa-apa. Ada yang pengen belajar model gaya MTQ, silakan. Ada pengen belajar gaya ASU, ya monggo silakan, saya nggak maksa kok. Gaya saya seperti itu. Ada pengen belajar kepada siapapun, monggo silakan. Yang tidak boleh itu menjelek-jelekan atau menjatuhkan yang lain. Menganggap lebih baik, tapi yang lain jelek semua. Itu yang menyesatkan. Ayo kita bergandengan semua. Yang sudah hebat, ayo bimbing yang masih belum hebat. Diarahkan, minimal mereka bisa nulis yang bagus. Kalau saya begitu, karena kehebatan itu bukan untuk dipertonton-tontonkan, setuju tidak? Ini loh saya tuh hebat. Malaikat Jibril aja kalah, misalnya begitu. Kan nggak begitu kan? Kita punya ilmu kan untuk diamalkan. Dan orang-orang hebat itu rata-rata nggak sombong kok. Serius itu. Alhamdulillah guru-guru saya ada Ustadz Isep, wah beliau sangat tawaduk sekali. Padahal beliau juara nasional. Sempurna, menurut saya itu beliau kaligrafer di Indonesia yang paling sempurna menurut saya. Guru saya yang saya kagumi. Ya betul itu. Kenapa saya bilang begitu? Beliau di Kiprah MTQ juara. Dekorasi nasional juga pernah juara 1. Naskah juara 1 nasional. ASEAN juga beberapa kali juara nasional. Juara ASEAN juga. Internasional juga iya, masih aktif lomba sampai saat ini. Kalau saya kan udah malas lomba itu. Hadiahnya terlalu kecil menurut saya itu. Juara 1 cuma 50 juta. 50 juta buat saya kecil sekali itu.
Saya itu miliaran kok omset saya. Meskipun juga kalau kadang nggak punya duit ya pelongo-pelongo doa gitu ya nggak masalah. Itu ya begitu Mas. Jangan terus lantas Anda menyombongkan, wah ya aku duitku akeh gitu. Nggak perlu begitu. Nggak ada yang abadi kok di dunia ini. Justru harta kita yang sesungguhnya itu harta yang kita bagikan kepada orang lain. Iya nggak? Anda punya uang 1 miliar misalnya. Anda makan semua, habis nggak? Nggak habis 1 hari. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi kamu bagi-bagikan, wah buka bersama, dibagi-bagikan anak yatim, orang-orang duafa, berkahnya kelihatan pasti, sampai juga didoakan. Jadi sifat dari material atau materi atau kebendaan yang kamu miliki menjadi nilai materi. Uang itu benda, ketika kamu bagikan itu berkurang, tapi ketika kamu bagikan maka sifatnya menjadi imateri. Dia bertambah terus, cahaya. Cahaya itu berpendar-pendar, kalau kita bagi-bagi bukannya habis. Semakin terang benderang, ya enggak? Ilmu kan sama, al-ilmu nurun. Maka ketika ilmu kamu bagi-bagikan, ilmu saya habis apa malah tambah? Ribuan santri loh yang belajar di PSKK ini. Saya semakin goblok apa semakin pintar? Loh, semakin pintar saya itu. Nah itu hebatnya ilmu. Jadi Anda jangan takut berbagi meskipun Anda masih belum bagus. Oke, nggak apa-apa. Tapi dalam proses mencari itulah keunggulan kamu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, ketika kamu memiliki ilmu sedikit dan kamu bagikan kepada orang lain yang tidak tahu atas ilmu itu, maka Allah akan mengganti ilmu-ilmu baru yang sebelumnya Anda tidak ketahui. Hebatnya ilmu itu begitu, Mas.